Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Ini sebenarnya sih harusnya setengah setengah ini ya, setengah setengah dua. Tapi harus ada satu hal lain. Saya agak lupa nih harus diterangkan tentang transformator sebelum masuk ke materi yang baru. Dan ini transformator ini tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam materi ujian nantinya. Jadi saya rasa ini ya nice to know ya, nice to know buat kalian. Nah, nanti materi yang berikutnya yang masuk ke dalam ujian itu nanti kita mulai ya sekitar jam setengah dua, ya sekitar ya 15 menit lebih ya. Nah, kita mulai jam setengah dua. Ini kita ngebahas sebentar aja tentang transformator. Nah, jadi dalam rangkaian dari hulu sampai hilir ya, bagaimana listrik diciptakan di Indonesia ini umumnya dari batu bara yang kita bakar ya, di mana energinya itu dimanfaatkan untuk menguapkan air, di mana uap air ini dia memiliki energi kinetik pada akhirnya. Nah, kalau misalnya di termodinamika itu diterjemahkan menjadi entalpi ya. Mungkin nanti ya kalau kuliah termodinamika itu ada siklus Rankine namanya untuk siklus uap air pada pembangkit listrik bertenaga uap ini. Nah, di mana energi yang dimiliki oleh uap air tersebut digunakan untuk memutar turbin di sini. Nah, turbin digunakan untuk memutar generator, di mana generator dia berfungsi mengubah energi kinetik ya, yang awalnya energi putar kinetik menjadi energi listrik. Nah, di mana energi listrik yang dihasilkan dari generator ini tentu ya memiliki tegangan yang tinggi. Di sini high voltage dan juga high current. Maka dari itu, untuk supaya kita menghantarkan listrik dari kota lain gitu ya, atau bahkan provinsi lain, itu tuh nggak boleh high voltage. Nggak boleh ya, kalau current ya bisa diakalin dengan menjadi percabangan ya, dibuat supaya kabel-kabelnya itu bercabang. Tapi kalau voltage menurunkannya bukan seperti itu. Nah, kenapa high voltage ini di high voltage dan juga high current ini kurang bagus kalau misalnya kita sampaikan ke kota-kota lain atau provinsi lain gitu ya. Karena dayanya akan berkurang. Karena dalam perjalanan dia akan berkurang dayanya. Kalau misalnya ya, anggaplah ini sutet nih. Sutet di mana dia menghantarkan banyak kabel ya. Banyak sekali kabel-kabel ini ke luar kota misalnya. Nah, di sini dia menghantarkan arus listrik ya, arus listrik dengan tegangan tertentu. Ada daya yang mengalir atau energi yang mengalir persatuan waktu ya di sini. Di mana dayanya itu adalah I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, karena jaraknya sangat panjang sekali ya, maka akan ada arus listrik yang diubah menjadi panas, atau dalam bentuk energi lain ya diubah selama perjalanannya itu. Maka dari itu kita, nah di mana P loss-nya itu, P loss sama dengan I kuadrat dari loss-nya dikalikan dengan R. Nah maka dari itu kita tidak boleh menghantarkan arus dengan, nah ini nih, arus yang terlalu tinggi. Tidak boleh mengantarkan arus listrik dengan I yang sangat tinggi gitu ya. Harus kita manipulasi. Nah, yang memanipulasinya itu adalah namanya transformator. Kalau di Indonesia namanya gardu ya, transformator. Jadi untuk memanipulasi tegangan dan arus dari suatu sistem listrik arus bolak-balik. Ini khusus diingatkan ya. Ini arus bolak-balik, bukan arus searah. Nah, itu adalah cara kerja dari transformator. Gimana nih transformator? Nah, transformator ya.
Nah, jadi ini secara definisi itu adalah perangkat elektrikal yang berfungsi untuk memanipulasi tegangan dan arus pada suatu sistem kelistrikan. Pada suatu sistem kelistrikan. Nah, jadi transformator adalah perangkat elektrik yang berfungsi untuk memanipulasi. Memanipulasi itu mengubah ya. Mengubah tegangan dan arus pada suatu sistem kelistrikan. Ada dua istilah. Ada transformator step up, ada transformator step down. Oh, ini tingkatnya trafo ya. Trafo. Jadi ada dua jenis, ada trafo step up, ada trafo step down. Jadi ini untuk meningkatkan tegangan ya, namanya juga step up gitu kan. Jadi ini untuk meningkatkan tegangan. Yang ini untuk menurunkan tegangan. Nah, seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya setelah dari pembangkit, nah itu kan arusnya tinggi ya, arusnya tinggi, tegangannya tinggi. Nah, untuk ditransfer ke kota lain justru ditingkatkan lagi tegangannya. Supaya arus tadi ya, supaya arusnya itu rendah, arus loss-nya itu rendah. Tadi nih, nah ini, supaya ininya rendah, tegangannya ditinggikan lagi justru. Gitu ya. Jadi tegangan sangat tinggi, makanya namanya sutet. Sutet. Saluran udara tegangan ekstra tinggi gitu. Ini mencapai di atas 150 kilovolt. Di atas 150 kilovolt. Jadi ditingkatkan lagi karena supaya tidak ada arus yang berubah menjadi loss gitu ya, atau yang arusnya itu berubah menjadi panas. Nah, ketika sudah disampai kota tertentu, misalnya kota Bandung gitu ya. Nah, ini secara bertahap diturunkan lagi tegangannya gitu ya. Secara bertahap diturunkan, secara bertahap diturunkan lagi, secara bertahap diturunkan lagi. Gitu. Menggunakan trafo step down ya. Nah, misalnya ada gardu induk di Cimahi ada ya, gardu induk GI. Kalian coba aja searching di Google Maps ya. Gardu induk aja coba klik. Nah, kalian bisa nemuin di mana aja tempat-tempat gardu yang ada di kota kalian ya. Seperti itu. Main ke dalam juga boleh ya, tanya ke orang PLN-nya, Pak, ini gimana cara kerjanya, Pak? Boleh, nggak dilarang. Seperti itu ya. Jadi ada trafo step up, ada trafo step down untuk meningkatkan tegangan atau menurunkan tegangan. Kayak gitu. Suara saya jelas nggak? Ini lagi hujan nih, saya nggak bawa mikrofon. Cukup jelas, Pak. Hujan besar ini di Bandung. Di Cimahi hujan besar juga. Cerah, Pak. Oh, cerah di Cimahi. Gede banget hujannya. Seperti itu. Nah, bentuknya bagaimana trafo tuh? Nah, bentuknya ini adalah logam ya. Di mana logam ini teraliri dengan medan magnet. Jadi logam bentuknya seperti ini nih. Ya, logam bentuknya seperti ini.
di mana ini dililit oleh kawat-kawat. Ini ada lilitannya ya. Lilitan-lilitan. Ada banyak lilitannya. Ini juga sama. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada macam-macam lilitan gitu ya. Nah, anggaplah ini lilitan primer, kumparan atau lilitan sama ya. Lilitan kawat primer. Yang ini lilitan sekunder. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah sistem kelistrikan yang primer, yang dari input ya. Yang dari input, sistem kelistrikan yang dari input. Yang ini sistem kelistrikan outputnya. Nah, yang primer ini input ya. Ini outputnya. Nah, kalau misalnya inputnya lebih tinggi daripada tegangan input lebih tinggi daripada ini tegangan input atau primer ya, lebih tinggi daripada tegangan output. Ini yang primer atau sekunder? Primer. Ini yang trafo step up atau trafo step down? Kalau kejadiannya seperti ini. Jadi yang primer lebih tinggi daripada yang sekunder. Step up atau step down? Ayo, ini nurunin tegangan atau naikin tegangan nih? Kalau misalnya tegangan primernya lebih tinggi daripada sekunder. Nurunin, Pak. Nurunin berarti yang step down. Step down ya, karena lilitan primer atau sebagai input yang mau kita modifikasi itu lebih tinggi daripada yang outputnya. Jadi ini menurunkan tegangan. Ini konsekuensinya ya, konsekuensinya kalau yang seperti ini, V primer lebih tinggi daripada V sekunder. Ini konsekuensinya nantinya arusnya justru yang lebih tinggi dibandingkan dengan arusnya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang sekunder gitu. Jadi menurunkan tegangan tapi meningkatkan arus gitu konsekuensinya. Karena daya itu kan sama dengan V dikalikan dengan I gitu. Kalau V-nya turun berarti I-nya yang naik gitu ya. Konsekuensinya seperti itu. Kebalikannya, kalau misalnya voltase primer kurang dari voltase sekunder, mana apa yang akan terjadi? Ini arusnya justru akan lebih besar daripada yang sekunder. Artinya outputnya itu harusnya melemah, tapi tegangannya meningkat gitu ya. Arusnya melemah, tegangannya yang menguat. Seperti itu, kebalikan aja. Nah, di sini ada persamaan, di mana persamaannya adalah persamaan trafo ya. Nah, P primer per V sekunder itu sama dengan atau berbanding lurus dengan N primer per N sekunder. Nah, seperti ini ya. Di mana V itu adalah tegangan ya, PP itu tegangan primer, PS itu adalah tegangan sekunder. Nah, NP itu adalah jumlah lilitan.
jumlah lilitan primer, NS itu adalah jumlah lilitan sekunder. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi pengantar kita ke bab berikutnya ya. Jadi, kalau misalnya di sini itu kita melilitkan suatu di dalam batang konduktor ya. Nah, ini batang konduktornya kebetulan terhubung. Nah, ini akan mengalir yang namanya medan listrik. Nah, ini medan listrik ya. Medan listrik. Medan listrik dan medan magnet. Medan magnet aja lah, lebih tepatnya itu medan magnet ya. Medan magnet. Simbolnya itu B. Nah, ini adalah materi berikutnya yang akan kita bahas mengenai medan magnet. Saya kirim, nah ibu perjanjiannya dari gitu. Suami saya datang. Oke, silakan dicatat dulu kalau belum dicatat. Oh iya, harusnya pakai bahasa Inggris ya. Lupa saya. Fisika bahasa Inggris.
Oke. Nah, kita sekarang masuk ke kondisi trafo yang berbeda ya. Ada trafo yang ideal, ada trafo yang non ideal. Nah, jadi kita pisah nih. Trafo ideal. Nah, trafo ideal ini ya hampir tidak ada di dunia ini ya. Bahkan benar-benar tidak ada yang trafo ideal. Di mana tidak ada energi yang loss atau tidak ada energi yang terbuang ketika proses manipulasi tegangan atau arus ini ya. Nah, ini adalah trafo ideal. Jadi tidak ada daya yang terbuang. Ada daya terbuang. Nah, karena dia tidak ada daya yang terbuang, maka jadi daya dari primer itu ditransfer 100% ya ke menjadi daya sekunder. Gitu ya. Nah, jadi di sini persamaan energi mekaniknya ya, persamaan energi P primer itu sama dengan P sekunder. Iya dong, jadi energi awal sama energi akhir itu sama ya. Awal sama akhir sama karena seluruh energi primer diubah menjadi sekunder. Di mana daya itu adalah P dikali I ya. P primer dikali I primer. Ini sama dengan P sekunder dikali I sekunder. Nah, seperti ini ya persamaannya. Ini untuk trafo yang ideal. Nah, sementara kalau trafo yang non ideal ya, trafo non ideal ini yang sesuai dengan aslinya ya, ini adalah ada daya yang terbuang. Jadi ada daya yang terbuang seperti itu. Nah, di mana jadi energi primernya atau daya primernya P primer ketika diubah menjadi sekunder gitu ya. Misalnya P sekunder. Nah, di sini adalah daya yang hilang atau P loss, bukan hilang ya, berubah bentuk menjadi panas misalnya. Ada P loss-nya. Jadi seperti ini nih. Tidak semua energi dari primer atau daya dari kumparan primer itu diubah sepenuhnya menjadi daya pada kumparan sekunder. Tapi ada juga loss-nya ya, P loss di sini. Seperti itu. Jadi persamaan energinya akan sedikit berbeda. Jadi seperti ini, P primer sama dengan P sekunder ditambah P loss. Nah, gini ya. P primer sama dengan P sekunder ditambah P loss. Seperti ini nih. Karena ada loss-nya di sini, kita harus kenal satu istilah ya. Satu istilah baru. Mungkin kalian pernah dengar juga nih. Efisiensi trafo. Simbolnya seperti ini ya. Seperti huruf N begini. Ini huruf Latin. Nah, ada yang dinamakan dengan efisiensi dari transformator. Nah, kalau efisien, sangat efisien itu yang seperti ini ya. Jadi seluruh dayanya diubah menjadi daya yang kita inginkan. Itu efisiensi 100%. Kalau misalnya tidak 100%, nah misalnya ini ya, oh ternyata yang masuk ke sekunder 90%, yang masuk loss itu 10%. Nah, berarti ini artinya efisiensinya adalah 90%. Gitu. Jadi itu adalah efisiensi. Semakin tinggi nilai efisiensi ya berarti daya yang loss-nya atau daya yang
berubah menjadi bentuk yang tidak kita inginkan tuh semakin kecil. Gitu ya. Nah, karena ada isi efisiensi ini diperlukan untuk perhitungan kita. Jadi efisiensi adalah P primer per P sekunder dikali 100%. P primer per P sekunder dikali 100%. Kalau misalnya P primernya sama P sekundernya sama, ya berarti anggaplah P primernya 500 gitu ya. P sekundernya 500 watt juga. Berarti 500 per 500. Jadinya 1 ya. 1 dikali 100% berarti 100%. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan pada trafo non ideal. Seperti itu. Kalau misalnya dijabarkan, jadi begini nih persamaannya. Efisiensi sama dengan P primer dikali I primer per P sekunder dikali I sekunder dikali 100%. Nah, ini penjabarannya ya, sama aja. Begitu.
Oke ya. Udah dicatat belum? Halo, udah dicatat belum? Udah, Pak. Oke. Ini saya di Bandung tapi kok nggak ada yang datang, hujan. Iya, Pak. Kejebak hujan nih ada di ini. Soalnya tadi habis presentasi matematika, Pak. Zoom, makanya baru ini beresnya jam 12, Pak. Maaf, Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak ada satupun mahasiswa nih di kampus Bandung. Waduh, waduh. Saya datang tuh jam 1 kurang, ya maksudnya datang ke Unjani ya, Unjani Bandung jam 12:30 lah. Nah itu udah lumayan hujannya, tapi ya alhamdulillah nggak sampai basah kuyup. Nah, mulai jam 1 udah kan lumayan deras. Oke kita lanjut ya. Contoh nih. Contoh. Yang gampang dulu aja lah, trafo ideal ya. Misalkan sebuah trafo dengan sistem primernya seperti ini ya, diketahui ya. Di sistem primernya itu voltasenya anggaplah 2000 volt. Dan juga arusnya misalkan 10 ampere. Dia memiliki jumlah lilitan sama dengan 1000 lilitan ya. Lilitan. Nah, dihubungkan dengan terhubung dengan sistem sekunder yang seperti ini. Arusnya yang diketahui, misalkan ini trafo step down ya, arusnya 12 ampere misalnya, dan bentar, ini apalagi ya yang PN. Oh ini bentar. Dengan sistem sekunder di mana jumlah lilitannya itu 800 ya, 800 lilitan. Pertanyaan pertama itu tentukanlah yang pertama A, voltase pada sistem sekunder ya. Yang B, arus pada sekundernya juga. Nah, ini trafo ideal. Saya lupa. Ideal. Kalau ideal berarti ya efisiensinya 100% ya. Efisiensinya 100%. Jadi seluruh energi dari primer itu ditransfer menjadi energi pada sekunder. Seperti itu. Bagaimana nih cara mengerjakannya? Pertama, yang A dulu ya. Nah, untuk mengetahui berapa sih tegangan sekundernya dari persamaan yang ini nih, ya. Dari persamaan yang atas ini nih. Ini selalu entah itu trafo ideal atau non ideal, itu pasti ini bisa diberlakukan ya. Bisa diberlakukan. Entah itu trafo ideal atau non ideal. Jadi kita gunakan persamaan itu untuk mencari tegangannya ya. P per NP sama dengan PS per NS. Nah, dari sini, waalaikumsalam. Dari sini kita bisa tahu PP-nya itu tadi di soal 2000 ya. Per NP-nya itu 1000 sama dengan VS-nya kita belum tahu, NS-nya udah tahu. NS-nya berapa? NS-nya berapa?
800 Pak. Lalu masukin. Bentar ya, saya nyalain power dulu. Nah, tinggal kita masukin ya. Ini 800. Kali silang. 2000 dikali 800 atau mau diperkecil dulu boleh ya. Jadi ini ribunya kita perkecil. Jadi 2/1 aja ini. Sederhana ya. Paham nggak? Ini bisa dicoret atas sama bawah. Ada yang bingung nggak ini matematikanya? Jadi 2000 sama 1000 dicoret. Ya standar ya. 2000 dibagi 1000 kan 2 kan? Atau 2/1 ya. Ya udah gitu aja. Nah, tinggal dikali silang. Jadi 2 dikali 8. 2 dikali 8 sama dengan V 800 ya. 800 sama dengan VS. Ini dikali. Titik itu kali ya. Kalau di Indonesia titik itu kali. Jadi VS-nya berapa? 1600 volt. Gitu. Itu untuk VS. Nah, sedangkan untuk IS atau arus pada kumparan sekunder, kita masuk ke persamaan daya atau persamaan energi nih, yang ini. Nah, VP dikali IP sama dengan VS dikali IS. VP dikali IP sama dengan VS dikali I. PP-nya berapa? 2000. IP-nya 10 ampere ya. PS-nya baru dapat tuh 1600 dikali IS-nya yang mau kita cari. Nah, ini dicoretnya paling ini aja ya. Ini coretnya 2. Maunya 2 aja. Nah, sisa 200 sama 16. Berarti IS-nya sama dengan berapa? 200 dibagi 16. Berapa nih? 200 dibagi 16. Dibagi 4, 50 per 4. 12,5, Bu. 12,5 ya. 12,5 ampere. Oke, gitu ya. Ini yang gampang, yang trafo ideal. Jadi nggak ada efisiensinya. Kita nggak ngurusin efisiensi. Itu yang ketinggalan nonton di YouTube aja ya. Saya lupa gak ngasih tahu mulainya jam 1 karena saya juga baru lihat, oh ini trafo belum dibahas. Ini nggak masuk ke ujian, nggak masuk ke materi ujian. Cuma ya nice to know aja lah buat saya. Ini sistem yang ada di Gardu. Saya udah jelasin intronya di awal-awal, nanti lihat YouTube-nya aja ya. Sekali lagi ini nggak masuk ke materi ujian.
Oke. Yang kedua, udah belum dicatatnya ini? Udah, Pak. Oke. Sekarang yang kedua ya. Nah, ini kita coba yang non ideal. Yang real. Trafo non ideal. Nah, misalkan trafo dengan efisiensi 85%. Nah, maksudnya apa nih? 85%. Kalian harus tahu dulu sebelum lanjut. Maksudnya apa? Jadi ada energi atau daya yang masuk gitu ya, P primer. Nah, ketika kita mau ubah ke sekunder, itu nggak cuma sekundernya aja. Tapi ada juga yang loss ya. Loss berubah menjadi panas. Nah, 85% maksudnya gimana ya? Ininya nih yang 85%. Ini 85%, yang ini 15% gitu ya. Maknanya, makna dari efisiensi trafo. Jadi daya dari input primer itu hanya 85% dimanfaatkan pada daya sekunder. Sisanya itu menjadi panas. Itu maknanya trafo dengan efisiensi 85%. Itu keep in mind aja. Nah, trafo dengan efisiensi 85%, dia memiliki PP sama dengan, ya anggaplah 2000 ya, 2000 volt, dan juga terhubung dengan kumparan atau lilitan sekunder, di mana yang sekundernya ini ceritanya trafo step down ya. Ini V sekundernya 1500 volt. Dan juga kumparan sekundernya nih NS itu ya anggaplah 800 lilitan. Nah, jika pada kumparan sekunder tercatat arusnya itu adalah 10 ya, ini yang sekunder 10 ampere dan arus oh iya, ini ditanya berapakah, tentukanlah. Yang pertama itu berapakah jumlah lilitan pada primer ya, pada sistem primer. Yang kedua, berapakah arus pada sistem primer. Nah, mana nih? Kalau yang pertama gampang ya. Yang pertama itu selalu entah itu ideal atau non ideal, persamaan ini tetap berlaku. Persamaan yang ini tetap berlaku, entah itu ideal atau non ideal. Jadi itu persamaan yang pertama kita pakai ya. Jadi PP per NP sama dengan PS per NS. PP-nya berapa? PP-nya 2000. Per NP-nya berapa? NP-nya berapa?
Ayo, ini NP-nya berapa? Ketahuan nggak di soal? Enggak ya, yang ditanya. NP ya, ini yang kita cari. VS berapa VS? 1.500. NS? 800. Nah, dari sini kalian juga boleh mencoret nolnya ini ya, ini pengetahuan matematika ya. Kaidahnya gini, kalian boleh mencoret atas dan bawah, ini boleh nih. Boleh kalian lakukan. Kenapa ini boleh kalian lakukan? Karena sama aja kalian kalikan ini dengan 1 ya. Dimana 1 ini adalah 100 per 100. Yang ini dicoret dengan yang bawah, yang ini dicoret dengan ya sama aja lah intinya ya. Nah, kalau misalnya kita coret dengan samping, ini juga boleh. Boleh banget ya. Itu artinya ruas sebelah kiri ini dibagi 100, ruas sebelah kanan juga dibagi 100. Ini coret dengan yang ini coret dengan yang ini. Nah, jadi kalian boleh mencoret 0 itu atas bawah atau kanan kiri ya. Yang nggak boleh kayak gimana? Yang nggak boleh itu adalah kalau misalnya kalian mencoretnya itu menyilang. Nah ini nih, 800 sama 2000. Nah ini fatal kesalahannya ya, tidak boleh, haram. Lebih haram dari makan babi ini ya. Jadi nggak boleh nih nyoret kayak gini. Jadi atas bawah atau kanan kiri aja kalau mau coret. Ini misalnya kita coretnya atas bawah gitu ya. Nah, jadi kita kali silang 2000 dikali 8 dikali 8, ini dikali ke sini ya. Lalu ini sama dengan 1500 dikali N. Ini yang mau kita cari. Nah, sekarang ini bisa juga kita coret nih. Bisa kita kok 1500 ini 1015 ya, karena udah kita coret. 15 dikali NP. Gitu. Ya udah, kita langsung aja. NP sama dengan 2000 dikali 8 dibagi 15. Nah, ini berapa nih? Kita hitung. Seribu enam puluh 66,7 Pak. 1066 mati. Ya, ini harus kita bulatkan ya, bulatkan ke atas. Berarti 1667 lilitan. Nah, lanjut. Itu baru yang pertama, sekarang yang B ya. Berapakah arus pada kumparan primer? Nah, jadi di sini kita menggunakan konsep yang efisiensi tadi. Jadi efisiensi itu sama dengan daya pada primer per daya sekunder dikali 100%. Kita terjemahkan dayanya menjadi, ini aja langsung di sini. Dayanya itu VP dikali IP per PS dikali IS dikali 100 per. Kita tahu berapa efisiensinya?
85%. Ini sama dengan VP-nya, itu udah tahu ya tadi 2000. Dikali IP, IP-nya berapa? IP-nya yang ditanya ya. Terus ini VS, VS-nya berapa? VS 1500 dikali IS. IS-nya 10 ampere dikali 100%. Nah, ini dicoretnya boleh seperti ini ya, 1500 sama nolnya seperti ini. Nah, ini juga dicoretnya boleh seperti ini. Set. Ya. Nah, ya udah, berarti tinggal kita kerjain. Persennya juga coret aja ya. Persen ini kan sama-sama persen. Coret. Jadi, nah, ini masih ada 100-nya ya, masih ada 100-nya. Jadi IP itu sama dengan yang di bawah ke atasin. 85 dikali yang di bawah kan cuma 15 ya. Nah, udah. Terus yang di atas itu ketika pindah ruas ke bawahin. Jadi 2 dikali 100. Sampai sini jelas gak? Jadi ini kan sisa 15 dikesanahin. Pindah ruas. Yang awalnya bagi jadi kali. Nah, terus ini yang di atas itu pindah ruas juga 2 sama si 100 di atas ya posisinya ya. Jadi kalau pindah ruas jadi bagi. Sampai sini jelas? Pak, kurang Gimana? mengerti Pak. Yang pindah ruasnya. Oke, ini disederhanain dulu ya. Disederhanain dulu. Jadi kan begini ya, 85 sama dengan 2 dikali IP per 15 kali 100. Sampai sini jelas gak? Bentuk yang lebih sederhana, yang udah dicoret nih. Baik Pak, jelas Pak. Dari sini udah jelas ya. Nah, sekarang kita kan nyari IP doang. Semuanya pindah ke ruas sebelah sana. Ya, semuanya pindah ke ruas sebelah sana. Nah, pertama, yang 15 kita pindahin ke sana. Jadi kali kan, awalnya bagi jadi kali ya. Ini adalah 85 dikali 15. Nah, ini juga harus dipindahin nih, 2 sama 100. Dia posisinya ada di atas. Kalau di atas, kalau pindah ruas jadinya bagi ya. Jadi ini dibagi 2 dikali 100. Jelas gak? Oh iya Pak, baik Pak, ngerti Pak. Ini kali ke atas ya, bukan kali ke bawah. Kalau kali itu selalu dikalikan dengan yang atasnya, bukan yang bawahnya. Kecuali kalau misalnya mau kali yang di bawahnya itu 1/100. Nah, ini baru dikali dengan 15. Itu harus paham ya, jangan kebolak-balik. Jadi ini kali 100 maksudnya dikali ke atas nih, kali ke ini ya. Jadi bisa kita artikan 200 dikali IP itu sama aja, boleh. Oke, jelas? Masih bingung nggak? Tadi siapa yang nanya? Jelas ya? Nah, ya udah tinggal dihitung nih berapa nih? 85 dikali 15. Ingat-ingat lagi, saya ingetin lagi kalau kalian pakai kalkulator yang agak jadul ya. Ini mencetnya harus gini. Kurung 85 dikali 15, kurung tutup dibagi kurung buka lagi 2 dikali 100. Kurung tutup lagi, ini wajib kayak gini, nggak boleh enggak. Kenapa kalau nggak kayak gini? Jadi misalnya kalian nggak pakai kurung-kurungan begini ya. Ini aja. Nih, jadi 85 dikali 15 dibagi 2 dikali 100. Ini maknanya kayak gini nih. 85 dikali 15 dibagi 2 dikali 100. Nah, maknanya gini. Salah kan? Jadi kamu hanya membagi duanya aja. Kalau dikali 100 lagi, ini balik lagi ke kali yang di atas sebelah sini. Gitu maksudnya. Jadi wajib banget harus pakai tanda kurung begini. Yang wajib ini sih. Ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang wajib ini nih. Gitu ya. Jadi kita membagi dengan keseluruhan ini gitu loh. Nggak cuma duanya aja, enggak. Jadi keseluruhan ini semua. Gitu ya. Kalau di kalkulator. Kalau kalkulatornya udah agak modern, bisa kalian langsung masukin per.
Jadi per ini masukin angka 85, ini kali 15, di sini masukin angka 2, di sini masukin angka 100. Ini bisa nih kalau di kalkulator yang lebih modern dikit ya. Udah berapa hasilnya ini? Udah dihitung belum? 370. 6,375 Pak. Berapa? 6,375. 63. 6,375. 6,35 ampere ya. Sip. 75 Pak. 375 Pak. 375. 375. Nah, oke. Begitu ya cara mengerjakannya. Jadi berbeda dengan yang ideal tadi. Kalau yang ideal karena efisiensinya 100%, ya tinggal ya ininya kan 100% ya. Kalau misalnya ini 100% gitu, ya tinggal coret sama yang ini kan. Jadinya tinggal ya udah PP dikali IP sama dengan PS dikali IS. Lebih sederhana kalau misalnya yang ideal. Oke. Ini ya materi terakhir di arus listrik bolak-balik ya. Hanya saja yang trafo ini tidak masuk ke dalam UAS.
Sip. Kita masuk ke materi yang baru. Medan magnet atau magnetic field ya. Nah, ini simbolnya itu B. Simbolnya B kapital. Nah, secara definisi medan magnet ini adalah intensitas pengaruh magnetik ya. Secara definisi, intensitas pengaruh magnet pada wilayah tertentu atau pada area tertentu. Intensity of magnetic effect in a certain area. Jadi ini adalah intensitas atau kekuatan ya, kekuatan magnetik pada suatu wilayah tertentu. Kayak misalnya magnet ya, magnet anggaplah magnet dengan magnet lain. Nah, kalau misalnya semakin dekat, nah semakin kuat ya. Nah, berarti itu artinya magnetic field-nya semakin tinggi kalau misalnya areanya dekat. Nah, magnetic field ini bisa kita dapatkan atau bisa kita rasakan melalui magnet permanen ya. Oh ya, sebelum itu saya harus jelaskan. Jadi magnetic field ini, source of magnetic field, sumber source of magnetic field. Ini bisa dari dua sumber yang beda caranya ya. Yang pertama adalah permanen magnet, dari permanen magnet. Yang kedua dari arus listrik, electrical current. Jadi kalau misalnya ada arus listrik itu sudah pasti ada medan magnet. Ya. Sumber. Jadi medan magnet itu bisa timbul dari apa sih? Bisa dari magnet permanen atau dari arus listrik. Jadi dia akan muncul ketika ada magnet permanen atau ketika ada arus listrik. Sumber duit misalnya ya. Duit itu bisa dihasil dari mana sih? Dari kerja gitu ya, dari judi lah gitu. Jadi sumbernya itu bisa dari mana-mana. Kalau yang dari judi haram ya. Apa? Ya. Kalian mungkin di SMP pernah nyobain si paku atau paku dililitin kawan, dialirin arus. Nah, itu bisa nempel sama magnet lain. Atau bisa nempel dengan besi lain, konduktor lain. Pernah nyoba nggak? Itu SMP. Jadi ada ini konduktor gitu, dililitin kawatnya dialirin arus. Nah, ini si konduktor itu perannya bisa jadi magnet juga. Ketika ditempelin dengan konduktor lain itu nempel.
Enggak. Enggak. Jadi harus ada kumparan. Kalian pernah nonton anime? Dr. Stone pernah ya? Pernah, Pak. Oh, bukan wibu ini. Pernah ada satu kejadian di mana mereka pengen dibuat permanen magnet. Jadi ada satu batang konduktor besar itu dililitkan dengan lilitan yang banyak. Nah, mengandalkan dari tegangan dari cuaca. Jadi ketika hujan besar, listrik masuk ke situ, dari petir. Nah, jadilah magnet si konduktor tersebut. Karena sumber tegangannya sangat tinggi sekali ya, dari petir. Diserap energinya menjadi magnet. Jadi awalnya konduktor malah jadi magnet. Karena ada arus listrik. Nah, iya. Jadi magnet tuh si konduktor itu. Tapi ya dalam jangka waktu tertentu, lama-lama juga melemah kalau energinya dipakai terus. Lama-lama juga melemah. Kecuali kalau magnet-magnet permanen yang itu lebih lama lagi yang biasa kita dapatkan di industri. Itu emang secara mineral dia sifatnya udah menjadi magnet. Dia udah tertumpuk beribu-ribu tahun di dalam bumi ya. Dan mungkin dari dalam bumi itu ada arus listrik sehingga sudah sekian ribu tahun teraliri arus listrik gitu kan. Nah, tapi harus bentuk kumparan ya arusnya. Nah, jadi dia permanen. Sudah dari mineralnya emang magnet permanen. Iya, nah, emang secara mineral dia sifatnya magnet permanen. Jadi lama sekali itu dia lemahnya, lama sekali. Bisa melemah tapi lama sekali. Gitu ya. Nah, kita coba bahas yang dari permanen magnet dulu. Permanen magnet ya, seperti ini bentuknya. Walaupun dia bentuknya apapun ya, entah itu batang, entah itu tabung, atau bentuknya seperti bola, atau enggak karuan, pasti punya kutub. Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti punya kutub utara dan juga selatan. Saya ininya north and south aja ya. Utara dan selatan, north and south. Ini namanya kutub atau pole. Kutub utara dan kutub selatan. Di mana ujung utara itu menyebarkan medan magnet. Jadi ini tuh dia berusaha menyebarkan medan magnet ya. Dia sifatkan medan magnet. Sementara untuk kutub selatan kebalikannya, dia menerima medan magnet. Jadi yang utara ini spread ya, menyebarkan. Spread magnetic field. Yang ini menerima, receive magnetic. Nah, karena bentuknya itu seperti ini ya, jadi kutub utara menyebarkan ke segala arah aja. Waduh. Ke close ini tadi menggeser. Share screen. Nah, karena kutub utara itu menyebarkan ya, dan kutub selatan itu menerima, jadi kalau misalnya dalam magnetnya anggaplah tidak terlalu panjang ya. Nah, pada akhirnya dia seperti ini nih, membentuk begini ya. Nah, karena yang utara itu menyebarkan ya, yang selatan itu menerima. Nah, jadi bisa kemakan diri sendiri gitu ya si medan magnetnya. Dari utara ke selatan itu kemakan lagi. Nah, ini adalah medan magnet yang ditimbulkan dari magnet permanen. Seperti ini arahnya. Ya, kalian perlu tahu juga ya bahwa bumi kita itu dia menyebarkan medan magnet juga.
tapi dalam intensitas yang tidak terlalu tinggi. Ya, yang paling tinggi itu yang di kutub, entah itu kutub utara atau kutub selatan. Nah, bumi itu gini ya, pusat rotasinya begini. Jadi bukan pusat, sumbu rotasinya itu nggak selurus yang kita bayangkan. Sumbu rotasinya itu ini, jadi muternya juga begini nih, bumi itu. Ya, karena seperti ini dia berputar dan juga ada arus listrik yang mengalir ya, walaupun dalam jumlah yang tidak begitu besar ya. Nah, kutub utara dan kutub selatan dari magnet dia menyebarkan dan magnet ya, ini seperti ini. Nah, ini ada pulau-pulau lah ya. Oh, jadi kayak muka ya, jelek banget. Ini Earth ceritanya. Earth. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ini ya, mau memperkirakan ini jalan kita zaman dulu lah, kompas ya. Zaman dulu kompas sederhana banget. Kita mau memperkirakan kita tuh ada di mana sih? Berapa derajat dari utara sih? Anggaplah ini pulau kita ya, Pulau Jawa. Nah, kita ini menghadap ke mana bisa kelihatan dari magnet yang kita taruh magnetnya, tapi harus yang tipis ya. Magnetnya harus yang tipis. Magnet yang kita taruh di dalam air nih. Magnet utara dan selatan. Nah, ini magnetnya. Kita taruh di dalam air, berarti dia bisa bergerak ke arah manapun ya. Atau bisa juga biasanya sih silet waktu dulu saya di pramuka. Tapi siletnya harus digosok-gosok dulu karena supaya dia muncul adanya perbedaan muatan sehingga dia bisa menjadi magnet yang sederhana ya. Nah, ini kalau misalnya ngarahin seperti ini gitu ya. Ngarahin seperti ini. Ya berarti sederhana, ini utaranya atau ini selatannya. Dari bumi. Karena ngikutin ini nih. Nah, misalnya ini ya. Karena ngikutin medan magnet yang ada di bumi. Nah, gitu. Anggaplah begini. Set. Nah, kalau misalnya ya ini diperbesar ya. Ini si logamnya begini ya, berarti utaranya ke sana, ini selatannya ke sini. Oh, berarti ini sekian derajat gitu ya, melenceng dari utara. Nah, begitu. Nah, jadi mekanisme kompas juga Pak sejatinya sama ya. Jadi di dalam kompas itu sebenarnya ada magnetnya yang selalu terikat dengan ada di utara atau selatan, gimana maksudnya? Bukan jarumnya magnet tuh, ada di dalamnya yang terikat dengan jarum. Kan kompas biasanya agak tebal dikit ya. Jadi di dalamnya magnet tuh, di dalamnya yang dia terapung bebas. Nah, diiketin sama jarum gitu. Jadi kalau kompas ya, kompas kan kelihatannya kita jarum doang ya, sama ada skala-skalanya. Jadi si magnetnya bukan jarumnya, ingat-ingat, magnetnya bukan jarumnya. Jadi di dalamnya itu ada magnetnya begini nih, tuh ya. Jadi akan mengarahkan entah itu utara atau nah, seperti itu. Intinya dia akan searah dengan medan magnet yang ada pada bumi. Tapi kalau misalnya kalian melewat sutet atau tiang listrik, ini pasti akan terganggu. Coba aja. Kenapa? Karena ada gangguan yang diakibatkan medan magnet akibat arus listrik. Pasti terganggu kompas tuh. Kalau mau coba ya, kalian bawa kompas, jalan-jalan di bawah kayak sutet gitu, pasti muter-muter kayak jelas. Karena terganggu medan magnetnya oleh medan magnet yang dihasilkan oleh listrik. Gitu. Ya pasti ada akurasinya lah, pasti ada akurasinya. Kayaknya sih kalau misalnya di HP akurasinya bisa mencapai di bawah 5 derajat, bisa di bawah 5 derajat. Jadi akurasi itu tingkat kesalahannya.
Di bawah 5 derajat. Jadi bisa cukup kita percaya kalau misalnya nentuin kiblat. Nah, intinya setiap alat ukur itu punya akurasinya masing-masing ya. Entah itu penggaris, entah itu ya koordinat measuring mesin yang canggih sekalipun, ada akurasinya di setiap alat ukur. Kayak penggaris saja. Akurasinya itu adalah 1 milimeter. Dia tidak bisa membedakan di bawah 1 milimeter. Ya kan? Misalnya 19,5 cm. Bisa nggak sih kita tahu 0,5 sekiannya pakai penggaris? Nggak bisa. Cuma 19,5 ya udah. 5-nya itu angka berapa lagi kita nggak tahu gitu. Makanya kompas ya semakin mahal gyronya. Gyro kan pakai gyroskop. Semakin baik tingkat keakurasian dari alat tersebut. Oke ya, itu source of magnetic. Ini nggak kita bahas banyak. Yang kita bahas banyak itu adalah yang ditimbulkan oleh arus listrik. Karena yang berhubungan dengan mata kuliah kita ya. Nah, ini juga merupakan magnetic field. Ini adalah cikal bakal munculnya motor listrik ya. Munculnya motor listrik itu harus ada medan magnetnya. Nah, mungkin kalian pernah bongkar Tamiya, pernah? Dinamonya pernah bongkar? Oh, ya, mainan kalian bukan? Pernah main Tamiya? Pernah bongkar dinamonya? Nah, kan di dalamnya banyak kumparan-kumparan kan? Nah, itu adalah kumparan yang kita sengaja buat supaya menghasilkan medan magnet ya. Di mana medan magnet ini itu pada akhirnya akan menjadi gaya putar ya untuk memutarkan roda pada Tamiya. Kalau misalnya khususnya pada Tamiya untuk memutarkan roda Tamiya seperti itu. Arusnya, sumber arusnya dari mana? Dari baterai kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kebalikan dari generator. Kalau motor itu dia menggunakan energi listrik untuk menjadi energi gerak. Kalau generator, kebalikannya ya, memanfaatkan energi gerak untuk menjadi energi listrik. Begitu. Sederhana secara konsep. Secara konsep sederhana. Secara aplikasinya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Oke, nah sekarang ini kita membahas medan magnet dari sumber elektrik ya, sumber arus listrik. Magnetic field, magnetic field, from electrical current. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus ngeh nih ya, harus sadar. Sudah pasti energi listrik atau arus listrik menghasilkan medan magnet. Jadi ini sudah pasti ya, pasti arus listrik menghasilkan medan magnet dan juga begitu sebaliknya. Medan listrik bisa menghasilkan medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Jadi ini berkebalikan ya. Sama kayak bentuk energi, bisa diubah menjadi bentuk apapun. Ini juga sama. Medan magnet bisa jadi arus, juga kebalikannya, arus listrik bisa jadi medan magnet. Gitu ya. Nah, dari sini kita jabarkan ya, ada beberapa tipe. Yang pertama itu adalah magnetic field from long conductor. Long conductor. Nah, kalau misalnya saya punya konduktor ya, misal kawat ya, yang panjang sekali, panjang sekali ya, ini panjang sekali. Ya, mendekati tahingga lah. Ini panjang sekali ya. Dan konduktor ini misal dialiri arus sebesar I, ya, ini punya arus, maka ini akan
memiliki medan magnet, akan mengakibatkan timbulnya medan magnet yang arahnya seperti ini nih. Putar ya. Nah, jadi arahnya seperti ini medan magnet. Kalau misalnya kita ibaratkan ya, arah putarannya itu kayak orang yang mengelilingi Ka'bah. Bayang nggak? Jadi kayak orang yang mengelilingi Ka'bah. Semakin dekat, semakin kuat medan magnetnya. Jadi anggap begitu. Kalian bayangin ya, ada Ka'bah di sini. Ya, dikelilingin banyak orang gitu. Kelilingin banyak orang ya, berputar gitu kan. Nah, berputar. Seperti itu. Nah, kaidah putarannya mengikuti kaidah tangan kanan. Di mana, sebentar saya ambil gambarnya dulu ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Jadi mengikuti kaidah tangan kanan nih, arah dari medan magnetnya. Jadi ibarat ya, jempol kita itu adalah arusnya, arah arusnya. Nah, terus kita ibaratkan bahwa si medan magnetnya yang dihasilkan itu adalah tangan kita nih, yang jari-jari yang sisanya ya, 4 jari. Itu adalah gerakan rotasi. Gerakan rotasi ya, jadi seperti ini melingkar gitu. Nah, jadi yang dihasilkan seperti ini ya, medan magnet yang dihasilkan. Searah jarum jam atau berlawanan? Kalau kayak gini. Berlawanan ya. Coba bayangin lagi nih. Berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalnya arusnya dibalikin bawah. Nah, coba kalian pakai tangan kanannya ya. Pakai tangan kanannya. Nah, ini medan magnet yang dihasilkan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Nah, ini imajinasinya harus dipakai. Pakai tangan kanannya. Jangan buat mencet HP mulu ya. Jempolnya ke atas. Nah, bukan ke atas, jempolnya ke bawah ya. Jempolnya ke bawah. Nah, ibaratkan tangan kalian itu berputar ya, si 4 jarinya itu berputar. Nah, itu adalah medan listrik yang medan magnet yang dihasilkan searah dengan jarum jam. Kalau misalnya arah arusnya bawah, kayak lebih digambarkan lebih terperinci. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya arah arusnya ke bawah. Kalau arah arusnya ke sini, ke kiri ini gimana? Ya sama aja ya. Sama aja. Jadi begini nih. Jadi yang bagian depan ke arah atas, bagian belakang ke arah bawah. Kalau yang ke kanan juga sama ya. Bagian depan ke arah bawah, bagian belakang ke arah. Nah, karena menggambarkan seperti ini tuh agak sulit dibayangkannya ya. Kalau 3 dimensi gini agak sulit dibayangkannya. Jadi kita menggunakan skema 2 dimensi. Jadi jauh lebih mudah untuk kita bayangkan. Skema 2 dimensi. Nah, di mana kalau misalnya arusnya itu ke arah atas ya. Kalau misalnya arusnya ke arah atas,
Nah, seperti ini. Kita gambarkannya 2 dimensi. Coba gunakan tangan kanannya. Kita lihat di sebelah bidang sebelah kiri. Nah, anggaplah arusnya ada di tembok ya. Tembok nih. Kalau misalnya sebelah kiri sini, arus si medan magnet yang dihasilkan keluar tembok atau masuk ke dalam tembok? Bayangin. Ini agak susah nih saya kalau jelasin online. Coba kalian bayangin dulu ya. Nah, sebelah kiri sini keluar atau masuk? Keluar kan? Gitu ya. Kalau misalnya sebelah kanan, masuk kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi, lihat bidang sebelah kiri dan lihat bidang sebelah kanan. Kalau misalnya keluar, itu simbolnya adalah dots. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam, itu simbolnya cross. Seperti ini. Oke. Jelas gak? Nih, lihat ya. Di ini nih. Lebih jelasnya dari sini. Nah, jadi lihat bidang sebelah kiri dan juga lihat bidang sebelah kanan. Lihat nih jari-jarinya. Kalau bidang sebelah kiri, jari-jarinya keluar bidang atau masuk ke dalam bidang? Sebelah sini nih. Keluarkan jarinya kan? Anggap ini invisible wall. Ini anggap ada temboknya yang invisible. Ya. Nah, di tembok ini jarinya keluar atau masuk? Hai kalian yang online. Di temboknya itu jarinya keluar atau masuk? Halo, halo. Keluar, Pak. Keluar ya. Ini jarinya kan keluar. Jadi dari belakang maju ke dalam, maju keluar kan. Nah, jadi kalau misalnya keluar itu dot nih perjanjian. Nah, sedangkan kalau misalnya bidang sebelah kanan masuk kan ya, si jarinya kan masuk ke dalam bidang ini nih, tembok visible. Kalau masuk itu cross. Nah, skema 2 dimensinya jadinya begitu. Kalau misalnya ke bawah gimana nih? Ini ya, pakai warna merah biar konsisten. Nah, ini adalah keluar ya, berarti outside the wall. Kalau misalnya yang ini B, inside the wall. Yang sebelah kiri itu keluar, yang sebelah kanan itu masuk ya. Nah, kalau misalnya arusnya ke bawah, gimana nih? Nah, ini tinggal puter aja ya si jari kanan kita. Atau saya gambarin jari aja lah ya. Ini kan jempol kita nih. Ini jempol kita ya. Ini tangan kita. Nah, ini jari jemari kita nih. Ini kan ya tangan kanan. Arah arusnya begini. Nah, coba lihat. Bidang sebelah kiri, jari-jari kita masuk tembok atau keluar tembok? Masuk, Pak. Masuk ya, berarti cross. Nah, yang sebelah sini, kalau kita puter, sebelah sini keluar atau masuk sebelah sini? Kalau jari kita puterin, keluar atau masuk? Keluar tembok atau masuk tembok? Keluar, Pak. Keluar lah. Ya, kalau misalnya sebelah kiri, yang sebelah kanan pasti. Kalau sebelah kiri masuk, kalau sebelah kanan pasti ke wah. Jadi begini ya. Kalau misalnya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau 2 dimensi ini jauh lebih sederhana gambarnya. Orang udah gampang pahamnya. Ya. Jadi yang sebelah sini keluar, masuk maksud saya ya. Yang sebelah sini masuk, yang sebelah sini keluar.
Itu kalau misalnya arusnya ke bawah. Coba kita semuanya. Kalau misalnya arusnya bergerak ke kiri gini, yang atas medan magnetnya masuk atau keluar? Coba. Jadi gini ya tangan kita nih. Nah, gitu ya. Ini arusnya. Sebelah atas masuk atau keluar medan magnetnya? Atas sini nih. Masuk atau keluar? Masuk. Masuk. Yang bawah puterin Keluar. jarinya. Yang Keluar. bawah keluar. Ya gitu ya. Jadi kita pakai kaidah tangan kanan. Tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Kalau tangan kiri kebalikannya nanti. Nah, terakhir kalau misalnya arusnya bergerak ke arah kanan, gimana nih? Jadi tangan kita begini kan? Tangan kita begini. Ini jadi yang kelihatan kuku-kukunya. Nah, itu kan ya. Berarti sebelah atas keluar atau masuk? Keluar tembok atau masuk tembok? Tangan kita yang di atas. Keluar ya. Kalau keluar berarti dot. Yang bawah Masuk. gitu ya. Emang agak susah nih biar sekalian stretching jari-jari kita. Yang bawah masuk gitu. Jadi ini keluar, yang ini masuk. Itu ya, ini untuk arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik konduktor panjang. Ini nggak enak di universitas ini ya. Remlong konduktor. Nah, itu tadi arahnya ya. Sekarang coba kita lihat nilainya berapa. Kalau misalnya kita punya kawat yang sangat panjang sekali. Ini ceritanya tak hingga ya. Panjang sekali. Kita mau meneliti atau kita mau pengen tahu nih. Di titik ini itu berapa sih medan magnetnya dan arahnya kemana? Coba kita lihat. Kalau misalnya ada arus yang bergerak ke atas seperti ini, arah medan magnet di titik ini itu masuk atau keluar? Masuk bidang atau keluar bidang? Coba pakai tangan kanannya.
Masuk ya? Masuk, betul? Masuk, Masuk. Pak. Nah, jadi arahnya itu masuk nih. Dia memiliki jarak A, ya ini adalah jarak A. Kita pengen tahu berapa sih besar medan magnetnya ya pada kasus seperti ini. Medan magnet di sini, ini B-nya ya, arahnya masuk. Warna merah. Nah, ini arahnya masuk. Nah, besarnya nilai B ini itu sama dengan mu 0 dikali I per 2V dikalikan dengan A. Seperti ini ya perumusannya. Di mana B itu adalah medan magnet. Magnetic field. Magnetic field. Ini satuannya Tesla ya, T Tesla nih. Nah, karena yang menemukan si Tesla, jadi kita menghormati ya yang menemukannya. Jadi kita sebut satuannya itu Tesla. T. Dan I ini adalah arus ya, current, ampere. Nah, mu 0 ini adalah tetapan di mana nilainya itu adalah, saya lupa ya, bentar ya. Saya lupa nih. Magnetic field equation. Permitivitas pada ruang hampa. Besarnya berapa? Saya lupa. Nah ini 4V dikali 10 pangkat min 7. 4V dikali 10 pangkat min 7. 4V dikali 10 pangkat min 7 ya. Satuannya Tesla meter per ampere. Tesla meter per. Nah, sementara A itu adalah shortest itu paling pendek ya. Jarak paling pendek dari kawat menuju titiknya. Titik yang mau kita cari berapa nilai medan magnetnya ya. Shortest distance from wire to point. Ini satuannya meter. Karena harus, kalau shortest distance itu harus tegak lurus ya. Nah ini harus tegak lurus, harus 90 derajat. Kalau nggak 90 derajat, itu pasti bukan shortest distance. Pasti bukan jarak yang paling dekat. Kalau tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini ilustrasi aja ya. Ilustrasi kita pakai warna hijau. Kalau misalnya kita ngambil jaraknya memang 90 derajat, nah ini adalah jarak yang paling dekat. Kalau jarak yang di sini sampai sini, coba kalian bayangin, lebih jauh kan? Jadi mengukur jarak itu harus tegak lurus. Itu antara si kabel dengan poinnya itu harus tegak lurus. Kalau misalnya kita ngukurnya dari sini sampai sini, nah nggak paling dekat kan itu ya. Jadi harus 90 derajat antara wire atau si konduktornya dengan ini ya jarak. Harus tegak lurus. Seperti itu.
Ini saya nggak absen ya, saya lupa bawa absensinya, jadi saya anggap hadir semua. Oke, ini masih banyak jenis yang lain, tapi kita satu lagi sebelum kita tutup ya. Masih ada 3 jenis lain, tapi ya sisanya nanti minggu depan aja ya. Ini jenis yang kedua. Tadi pakai angka atau pakai huruf? Pakai huruf ya. Nah, ini yang B. Magnetic field from circle wire atau circle conductor ya. Ini boleh kalian pakai wire, kalau wire itu kan kabel ya, atau konduktor sama aja. Nah, kalau tadi kan si kawatnya itu lurus ya. Kalau ini membentuk lingkaran si wire-nya ya. Membentuk lingkaran, anggaplah ini arus yang dialirkan. Nah, ini juga sama, pakai kaidah tangan kanan ya. Kalau tadi kebalikannya, si jempol itu adalah arus, sekarang justru jempolnya yang jadi medan magnet. Nah, jadi kita pakai jari jemari nih arusnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, si medan magnetnya itu masuk bidang atau keluar bidang? Ada di tengah pasti. Ada di tengah sini. Arahnya masuk atau keluar? Pakai tangan kanannya. Ya, ini adalah masuk bidang kasus seperti ini. Jadi ini masuk ya. Nah, ini arah B-nya tepat ada di tengah dari si lingkaran tersebut. Kebalikannya kalau misalnya arah arusnya, tadi kan arah arusnya ke arah jarum jam ya, ini kebalikan. Berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang pakai nih tangan kanannya lagi. Ombaknya kayak gimana? Jadi ini arahnya keluar ya, atau kita gambarkan dot. Nah, ini arah B. Dimana kalau misalnya ini adalah R, jari-jari, besar dari medan magnetnya itu sama dengan mirip-mirip dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi. Mu 0 dikali I. Kalau tadi dibagi 2V dikali A ya. Sekarang ini V-nya nggak ada. Nah, A-nya diganti dengan R atau jari. Nah, ini aja bedanya. Ya, di mana R itu istilahnya sama dengan yang atas, bedanya R aja ini ya. R itu adalah radius atau jari-jari. Radius. Oke. Ya, untuk materi hari ini sampai di sini ya. Kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah kita bereskan tentang magnetic field dan juga kita membahas tentang gaya Lorentz. Nah, itu adalah materi terakhir kita ya pekan depan. Dan itu masuk ke dalam materi UAS nanti. Jadi yang keluar entah itu medan magnet atau gaya Lorentz. Tapi sebenarnya itu aja sih. Ya, nggak beda jauh lah. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya tutup?
Ya kalau nggak ada saya stop ya recordingnya.